Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rival Sendaram Barapadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari kelas praktikum B. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum dasar sistem kontrol mengenai PID motor DC menggunakan platform Vio, menggunakan editor program. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 editor program ini. Yang pertama ada VS Code. VS Code ini editor yang ringan dengan banyak extension dan mendukung bahasa Python, C atau C++, MATLAB plugin, Git, dan debugging. Kemudian ada Cursor AI. Ini itu adalah editor yang AI powered. Kode editor yang AI powered dan membantu untuk auto generate kode. Dan untuk perbaikan error dan refactoring itu bisa dilakukan dengan otomatis menggunakan AI. Kemudian ada Windsurf. Windsurf ini adalah editor baru yang berbasis AI juga seperti Cursor untuk coding cepat dan manajemen project. Nah, nanti di akhir kita akan jelaskan cara menginstalnya. Kemudian ada bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tinggi yang mudah dibaca dan fleksibel. Bahasa ini cocok untuk sistem otomasi, sistem kontrol, embedded system, dan data processing. Langkah instalasi Python-nya di sini nanti kita akan menggunakan yang versi 3.10.11. Nah, yang pertama download dari website ini python.org. Kemudian kita centang add to pad dan install pip dan virtual environment. Kemudian yang terakhir kita akan uji dengan Python version. Uji Python versionnya. Nah, di sini ada extension Python dan platform IO. Ini nanti kita tambahkan di VS Code. Extension Python pada VS Code adalah plugin atau plugin pada editor seperti VS Code yang memiliki fungsi utama seperti autocomplete, debugging, linting, Jupyter Notebook, dan virtual environment untuk mempermudah proses pengembangan program Python. Dan untuk platform I/O itu adalah lingkungan development untuk pemrograman microcontroller seperti Arduino, ESP32, STM32. Kelebihannya itu manajemen library-nya otomatis dan upload firmware-nya mudah. Kemudian sudah terintegrasi dengan debugging-nya. Kemudian support untuk multiboard. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah coding dan deployment ke hardware. Nah, di sini nanti ada contoh-contoh prompt AI yang akan digunakan. Prompt yang akan digunakan saat coding atau debugging harus jelas dan spesifik serta menyertakan konteks project. Misalnya buatkan program kontrol PID untuk motor DC pada Arduino Mega. Kemudian ini adalah perbaiki error upload firmware di platform I/O. Dan jelaskan fungsi setiap bagian kodenya. Itu juga bisa menggunakan AI. Prompt ini digunakan untuk membantu mempercepat pembuatan kode, memahami errornya, dan menjelaskan konsep kontrolnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hasil program Arduino Mega 2560 untuk kontrol PID motor DC. Program mengendalikan kecepatan motor menggunakan sensor encoder. Nah, untuk komponen utamanya, yang pertama ada Arduino Mega untuk membaca data encoder sebagai feedback. Kemudian untuk perhitungan error dari selisih set point dan kecepatan aktual. Lalu algoritma PID untuk menghasilkan sinyal kontrol PWM-nya. Kemudian output PWM dikirim ke driver motor untuk mengatur kecepatannya. Hasilnya itu berupa penyesuaian respons kecepatan motor terhadap set point. Nah, lalu untuk implementasi PID pada Arduino, komponen PID yang digunakan adalah nilai KP proporsional, itu digunakan untuk mempercepat respons sistemnya. Lalu untuk KI menghilangkan error steady state dan KD meredam osilasi. PID dijalankan secara real time. Parameter PID dapat diubah untuk mendapatkan respon terbaik dan digunakan untuk pengujian karakteristik sistem. Nah, di sini ada hasil program user interface kontrol PID motor DC-nya. User interface dibuat menggunakan Python atau MATLAB. Fitur UI menyediakan input, set point, nilai KP, KI, dan KD, kemudian start stop, dan grafik real time respon motornya. Nah,
Kemudian menampilkan grafik respon motor secara real time dan memudahkan tuning PID tanpa upload ulang program Arduino. Nah, fungsi UI atau user interface dalam sistem kontrol. Yang pertama untuk memonitoring performa motor DC, kemudian untuk melihat respon perubahan set point secara langsung dan membantu analisis kestabilan sistem, dan digunakan sebagai alat bantu praktikum dan eksperimen. Nah, ini ada contoh user interface-nya yang sudah dibuat pada saat praktikum lalu. Nanti akan saya tampilkan dokumentasi rekamannya. Nah, kemudian ini ada penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Pertama, percobaan dilakukan dengan variasi set point, kemudian mengamati pengaruh perubahan nilai KP, KI, dan KD. Kemudian uji respon motor terhadap gangguan beban, dan evaluasi kestabilan dan kecepatan respon sistemnya. Kemudian hasil output grafik dan data Excel. Percobaan dilakukan dengan variasi set point, mengamati pengaruh perubahan KP, KI, dan KD. Kemudian uji respon motor terhadap gangguan beban, dan evaluasi kestabilan dan kecepatan respon sistem. Kemudian karakteristik respon sistem. Yang pertama itu price time, yaitu waktu untuk mencapai set point-nya. Kemudian ada overshoot, yaitu kelebihan respon awal. Kemudian ada settling time, yaitu untuk waktu sistem untuk stabil. Dan steady state error, yaitu selisih air terhadap set point. Ini digunakan untuk menilai kualitas tuning PID. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorial yang pertama. Di sini kita akan menginstal VS Code dan Cursor AI sama Windsurf AI. Masuk ke browser dulu. Kita mau cari VS Code. Nah, di sini kita langsung klik saja download. Nah, ini kita pilih sistem operasi yang digunakan masing-masing. Nah, di sini itu saya menggunakan Windows. Nah, ini sudah terdownload. Kemudian kita sambil download Cursor AI. Kemudian di sini untuk Cursor AI-nya kita langsung download for Windows. Ini juga bisa pilih sistem operasinya dan laptop kita menggunakan X atau ARM. Kita download. Nah, ini VS Code-nya sebentar lagi sudah jadi. Nah, kita open file coba. Nah, tapi di sini saya sudah install VS Code-nya. Ini kita klik I accept agreement, next. Kemudian ini checklist semua, next. Kemudian kita klik install. Kita coba install. Kemudian kita lanjut aja langsung cari Windsurf AI. Nah, ini kita pilih yang X64. Ini sebentar lagi sudah jadi kursor. Kita tunggu sebentar. Ya, kita lupa untuk download Python-nya versi 3.10. Sini saya akan menggunakan yang 3.10.11. Kita cari aja. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, cari ini sesuaikan dengan laptop masing-masing, operasinya yang 64 bit atau 32 bit. Di sini laptop saya menggunakan yang 64 bit Windows. Nah, di sini saya sudah download juga dan install Python-nya.
Nah, ini kursornya sudah jadi. Yes. Ini accept. Next. Ini kita next saja. Next. Nah, ini checklist semua. Dan install. Ini VS Code-nya sudah jadi. Kita coba finish dan launch. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini nanti kita bisa mencari. Nah, ini sudah terinstall Python ya. Kemudian untuk mengeceknya juga bisa melalui CMD, terminal, dan administrator. Oke. Dan untuk mengeceknya itu kita ketikkan Python spasi strip version. Nah, di sini sudah terinstall, siap digunakan. Nah, ini di VS Code ini kita bisa menggunakan AI untuk membuatkan program. Pertama kita buat foldernya dulu. Tidak usah. Kita coba aja buatkan program Python website sederhana. Yang bagus. Oke. Nah, di sini sudah selesai semua. Kita install juga WinSoft-nya. Save, next, install. Kita tunggu. Nah, ini kursor sudah jadi. Kita finish. Nah, ini di VS Code-nya sudah jadi. Ini kita allow aja. Silakan. Dan ini kita keep perubahan kodenya. Kita allow. Jadi ini ya kita bisa memilih agentnya dan jenis AI yang digunakan. Di sini saya coba Claude Haiku yang 4,5. Allow. Nah, ini allow. Keep saja. Nah, ini kita juga bisa baca terlebih dahulu. Ini ada cara-caranya. Ini sudah terbuat filenya. Jadi seperti itu. Kita bisa lanjutkan saja sampai program yang kita mau berhasil. Ini ada readme itu untuk panduannya. Nah, ini tinggal baca saja, ikuti. Ini juga sudah file programnya tinggal dijalankan saja. Nah, ini di sini kita kursornya langsung login menggunakan, ini bisa menggunakan akun Gmail, akun Google, atau GitHub juga bisa. Lanjutkan. Kita skip aja. Ini boleh continue. Ya, login. Oke.
Ini kita bisa kembali ke kursor. Nah, sini kita coba import saja settingannya dari VS Code. Import. Continue. Kemudian di sini continue aja. Nah, ini ada tutorialnya. Kita bisa pilih yang mana. Nah, langsung aja. Nah, ini untuk tampilan saat pertama kali masuk di kursor. Jadi begitu untuk kursor dan VS Code-nya. Kemudian ini untuk Windsurf. Nah, kita coba. Nah, get start. Nah, ini kita import setting juga, setting dari VS Code. Dengan next. Di next aja. Ini login. Ini Windsurf juga bisa login menggunakan akun Gmail saja, akun Google. Nah, ini login with Google. Lanjutkan. Nah, ini sudah bisa kita open Windsurf lagi. Nah, ini sudah berhasil terinstall dan ini sudah siap digunakan. Ini ada AI-nya di samping kanan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan yang selanjutnya. Menu Python, VS Code Windsurf, kursor. Terus kemudian kita langsung coba extension platform IO sama Python di VS Code. Kita cari masuk ke ini extension, cari yang platform IO. Ini kita install. Kemudian sini kita cari juga yang, nah ini sudah jadi. Kemudian coba yang Python extensionnya. Nah, ini saya sudah download extension Pythonnya di VS Code. Ini sudah bisa digunakan. Ini untuk platform IO-nya. Dihapus saja. Nah, ini sedang install. Kita coba selanjutnya. Nah, ini langkah-langkah menggunakan platform IO-nya. Kita bisa open new project, lalu masukkan programnya, dan bisa diupload ke microcontroller. Nah, ini nah, sekarang kita masuk ke contoh program PID motor DC dan user interface Python Qt 5. Kita coba copy, kemudian kita masuk ke Python folder. Nah, ini kita masuk set yang baru. Nah, ini pastikan saja. Nah, coba ini saja. Oke,
kemudian langsung enter. Nah, ini setelah ini bisa dicoba-coba aja. Kemudian apabila ada errornya pasti dia akan otomatis mendeteksi dan kalian bisa langsung minta diperbaiki saja oleh AI-nya. Dan kita tunggu. Nah, ini platform IO-nya sudah jadi. Kita tunggu yang ini. Nah, ini sudah jadi programnya. Nah, jadi nanti untuk hasil akhirnya itu seperti ini untuk programnya. Ini untuk apa namanya program saya yang sudah jadi kemarin. Sebentar, file. Python. Nah, di sini kita pastikan. Nah, jadi program yang kemarin sudah jadi itu hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung jalankan. Di sini saya akan menunjukkan dokumentasi saat praktikumnya berhasil. Nah, di sini, nah, ini pertama, nah kita juga membuat program C untuk Arduino-nya. Kita compile dulu, upload ke Arduino. Kemudian nanti kita jalankan ini file program Python-nya untuk user interface-nya. Nah, jadi seperti ini tampilan user interface-nya. Dan kita hubungkan dulu, connect ke port Arduino. Dan di sini untuk portnya itu sudah otomatis. Di sini saya menggunakan port COM5. Dan kita ubah set point-nya menjadi 100. Dan nilai KP-nya 0,3 dan KI-nya 0,25, KD-nya 0. Nah, kita jalankan. Nah, ini untuk grafik kontrol kecepatannya. Ini kecepatan. Ini untuk grafik posisi dan kontrol outputnya. Nah, ini kita menggunakan mode kontrol posisi. Ini jadi kecepatan. Nah, di sini itu ada layar monitor untuk status atau nilai datanya secara real time. Kemudian kita coba naikkan nilai KI-nya menjadi 0,7 dan KP 0,5. Dan ini ganti lagi menjadi model kontrol posisi. Ini untuk grafik kecepatannya, kontrol kecepatannya. PWM-nya menjaga output kecepatan tetap stabil sesuai set point. Sudah. Dan ini selanjutnya untuk yang mode kontrolnya kecepatan. Ini upload terlebih dahulu sini. Kemudian
running file Python. Nah, saya masuk ke user interface, connect. Nah, ini langsung kita jalankan menambah set pointnya. Di sini nilai KP-nya yang digunakan itu 0,5 dan nilai KI-nya 0,2 dan nilai KD-nya 0,5. Ini seperti ini untuk grafik kecepatan dan posisi. Ini kita stop aja. Nah, ini di sini ada keterangan grafiknya. Grafik yang warna kuning ini adalah posisinya ini, yang merah itu error, dan yang hijau itu output PWM-nya. Dan di sini juga untuk yang kuning itu speed raw atau kecepatan mentah, dan yang merah speed MA, yang hijau itu speed LPF yang halus ini, dan yang biru itu adalah set point-nya. Dan setelah ini kita juga bisa menyimpan gambar grafiknya dan juga untuk data Excel-nya dari data hasil yang diperoleh. Jadi kita cukupkan dan kita analisis karakteristiknya. Dan ini untuk analisis data hasilnya. Untuk delay sekian, rise time-nya 18,8, peak time 49,6, max overshoot-nya 1,14%. Settling time-nya itu 49,6, steady state-nya min 3721,6. Oke. Nah, ini kita save file Excel-nya untuk data-datanya. Dan ini untuk file gambar grafiknya. Di sini ada monitor datanya, data real time yang diperoleh. Nah, jadi gitu. Nah, ini ada contoh grafiknya tadi dan user interface. Ini contoh hasil output Excel-nya yang disimpan. Ini gambar grafiknya. Nah, ini tadi yang muncul nilai-nilai yang muncul pada analisis karakteristik. Nah, jadi begitu saja. Sekian presentasi kali ini saya cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang benar dan kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.